Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Danilianto, nomor BP 2010-81-10-19. Dan teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu Anissa Rahim, nomor BP 2010-81-20-13, Wasilatul Husna, nomor BP 2010-81-10-31, dan Rusida Birasid, nomor BP 2010-81-10-23. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kita hari ini. Langsung saja ke materi slide ke-3, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh Rusida. Kepada Rusida dipersilakan. Baiklah, saya sudah berhasil nomor BP 2010-81-10-23. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Next. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat dan pendapat hukum, legal opinion, dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban, agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Next. 2. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan persamaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum. Oleh karenanya, belum mempunyai kekuatan yang mengikat. Baiklah, terima kasih kepada Rusida Birasid. Selanjutnya untuk slide ke-6, 7, dan 8 akan dijelaskan oleh Wasilatul Husna. Kepada Wasilatul Husna dipersilakan. Baiklah, saya Fadilatul Husna Nasution dengan nomor BP 2010-811031 akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum formil, yaitu meliputi A. Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang di sini mempunyai dua arti, yaitu pertama, undang-undang dalam arti formal, ialah setiap keputusan pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya. Contohnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemennya. Yang kedua yaitu undang-undang dalam arti material, ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduknya. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fasilatul. Lanjut ke slide ke-9 dan 10 akan dijelaskan oleh Anissa Rahim. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan. Kebiasaan adalah semua tindakan atau peraturan yang ditaati karena adanya keyakinan bahwa tindakan atau peraturan itu berlaku sebagai hukum dan dilaksanakan berulang-ulang. Terdapat kata kunci di sini yaitu keyakinan dan dilaksanakan berulang-ulang. Jadi tidak sembarangan kebiasaan dapat menjadi sumber hukum formil. Keyakinan di sini memiliki dua arti, yaitu keyakinan dalam arti material adalah tindakan atau peraturan tersebut memuat hukum yang baik. Keyakinan dalam arti formil adalah tindakan atau peraturan tersebut harus diikuti dengan taat dan baik tanpa peduli apapun isinya.
Berulang-ulang di sini artinya yaitu kebiasaan ini harus dilakukan berulang-ulang sehingga diikuti oleh orang lain dan akhirnya menjadi sebuah sumber hukum. Yang ketiga yaitu keputusan. Keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 AB. Menjadilah dasar keputusan hakim untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Jadi, jurisprudensial adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. Yang keempat adalah traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara ini kemudian menjadi sumber hukum dalam negara dengan syarat: 1. Penetapan isi perjanjian oleh negara-negara peserta. Yang kedua, persetujuan perjanjian tersebut oleh negara-negara peserta. Yang ketiga, ratifikasi atau dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan negara peserta dengan disahkan sebagai undang-undang di masing-masing negara peserta. Yang keempat, pengumuman oleh negara peserta kepada rakyatnya, misalnya, jika di Indonesia dengan meletakkannya di lembaran negara dan diumumkan melalui berita negara. Dan yang terakhir adalah pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pendapat oleh sarjana hukum mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim, terutama dalam hubungan internasional. Doktrin ini bisa saja berasal dari buku-buku atau karya para ahli tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Rahim dan teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi kita hari ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.